Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk Indah. Iya Bu. Jadi kedatangan Indah ke sini ada apa, Nak? Indah mau konseling sama Ibu Bu. Oh, mau konseling. Sebelumnya Indah sudah tahu belum apa itu konseling? Atau Kalau sudah pernah dikonseling? sebelumnya belum pernah sih Bu, tapi kalau bahasa konseling itu setahu Indah kayak curhat-curhat gitu Bu. Oh iya, baik. Benar kata Indah, memang seperti curhat-curhat, tetapi bukan sembarang curhat ya Indah. Jadi, konseling itu adalah situasi bantuan atau proses bantuan yang ibu berikan kepada kamu untuk upaya penyelesaian masalah kamu. Nah, jadi di sini ibu kira-kira memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Iya Bu. Dan saat proses konseling ini kamu harus duduk menghadap ibu. Jadi kita harus fokus membicarakan masalah kita. Sementara HP-nya disimpan dulu ya Nak ya. Jangan ada mengeluarkan HP dari kantong karena kita harus fokus untuk menyelesaikan masalah kamu. Baik. Di sini ibu hanya sebagai konselor dan kamu siswa ibu sebagai klien. Nah, yang menyelesaikan masalah di sini tetap kamu. Ibu di sini cuma membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Sampai sini Indah paham? Iya Bu, paham Bu. Alhamdulillah. Di sini ibu mau memberitahu bahwa dalam konseling ini ada yang namanya azas-azas. Nah, ada azas kerahasiaan, yaitu Indah ceritakan semua masalah Indah. Ibu tidak akan memberitahukan sama siapapun. Jadi Indah jangan takut ya. Ya Bu, baik Ya, Bu. ibu tidak akan memberitahukan kepada kepala sekolah, kepada teman-teman kamu, kepada wali kelas kamu. Pokoknya ini bersifat rahasia karena dalam konseling itu ada namanya azas kerahasiaan. Lalu di sini kamu terbuka ya sama ibu, jangan ada yang ditutup-tutupin. Ya Indah. Ya baik Bu. Kamu juga secara terbuka, secara sukarela menceritakan masalah kamu sama ibu. Kamu juga harus aktif menceritakan masalah kamu. Misalnya tanpa ibu minta kamu untuk menjelaskan pun, kalau misalnya kamu ada masalah langsung saja jelasin sama ibu. Baik Bu. Ya, jadi seperti penjelasan ibu tadi, di sini ibu ulangin lagi ya. Di sini ibu sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Di sini ibu hanya membantu menyelesaikan masalah kamu, tetapi yang secara aktif, secara mandiri menyelesaikan masalah itu ya kamu sendiri. Ya baik Bu. Jadi kamu harus mempunyai keinginan yang kuat untuk mengubah perilaku masalah kamu menjadi tidak bermasalah. Begitu ya Indah. Ya baik Bu. Jadi coba Indah ceritakan ada apa kedatangan Indah ke sini, ada masalah apa? Sebenarnya saya bingung sih Bu dengan diri saya sendiri, karena kan saya tuh punya banyak teman gitu kan Bu, teman main. Iya. Terus kami tuh selalu ngumpul-ngumpul Bu, sering kali kami ngumpul dan di sana kami sering kayak ngibah-ngibahin gitu sih Bu, cerita kejelekan teman. Nanti tuh kalau ngumpul sama teman ini nyeritain teman ini, habis itu nanti kumpul sama yang ini ceritain yang ini. Terus habis itu kalau Indah pikir-pikir lagi kan Bu, kayak merasa duh gimana sih gitu, kayak berasa bersalah aja gitu Bu. Jadi makanya Indah kesini untuk gimana, tanya ibu gimana solusinya kayak gitu Bu. Emang teman-teman yang Indah bilang yang suka menggibah tadi, teman-teman dari kelas Indah, Iya Bu. teman dekat. Kalau teman dekat jarang sih Bu, tapi keseringannya sih temen yang kurang dekat sama segeng gitu sih Bu. Biasanya saat teman-teman Indah kayak gibah gitu, Indah ikutan gibah juga. Ya gimana ya Bu, karena terpengaruh kawan juga. Iya. Kan ya udah sih Bu, kalau teman-teman cerita ya ikut cerita kayak gitu Bu. Kamu merasa perilaku gibah kamu atau menceritakan orang lain itu perilaku yang bermasalah atau tidak? Bermasalah sih Bu, karena menjadi beban pikiran buat Indah Bu. Iya benar. Jadi menurut Indah sendiri, apa dampak positif kira-kira dari gibah itu? Ada nggak dampak positifnya? Setelah Indah pikir-pikir sih Bu,
kayaknya nggak ada Bu, cuman kayak buat seru-seruan gitu aja sih Bu sama teman-teman kayak Iya. gitu, kayak dapat informasi yang cuman sekedar angin lalu aja gitu, nggak bermanfaat kayak indahnya sih Bu. Jadi Indah rasain sendiri apa dampak negatif dari gosip itu? Kalau dampak negatifnya sih Bu Indah nggak tahu, cuman kayak menjadi beban pikiran Indah aja Bu. Mikirnya kenapa sih Indah kamu tuh ceritain teman-teman gini, padahal dia kan kadang nggak sering kayak gini Iya. gitu Bu. Berarti Indah sudah merasa bahwa gosip atau menceritakan seseorang itu perilaku yang salah ya kan Dah? Iya Bu, betul sekali Bu. Indah berteman sama teman-teman Indah yang tukang gosip tuh dari kapan? Udah lama sih Bu, cuman baru-baru ini Indah merasa setelah dipikir lagi kan yang merasa kayak bersalah gitu sama teman yang udah ceritain kayak gitu Bu. Iya benar, sama yang seperti kamu bilang tadi, bahwa betul kamu tuh bilang bahwa gosip itu memang nggak ada positifnya sama sekali. Itu tuh kalau ibu ingin memberitahu kepada Indah bahwa kita tuh gosip seseorang, kita tuh sebenarnya bukan berbagi informasi, tapi kita seperti berbagi daging saudara kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bergosip dengan ramai, misalnya teman Indah ada yang namanya Lala, Lili, Lulu, Lelo misalnya kan, lalu Indah duduk di situ sendiri. Jadi ada teman Indah yang menggosip, walaupun Indah tidak menggosip, walaupunlah Indah diam aja, tapi sama saja teman-teman Indah itu kayak berbagi daging saudara sendiri, lalu kalian sama-sama memakannya begitu. Jadi di sini Bu mau memberitahu bahwa gosip itu bukan berbagi informasi, tetapi berbagi daging saudara sendiri. Indah pernah dengar nggak bahwa ada yang mengatakan jangan gosip ya, karena gosip itu seperti memakan daging saudara sendiri? Pernah dengar nggak? Pernah sih Bu. Takut nggak membaca itu? Ya dari situ juga sih Bu Indah berpikir kayak ada yang salah gitu ke diri Indah, makanya Indah ngubungi Ibu ke sini Bu. Coba Indah ibu sarankan nonton film Gibah, itu tuh baru rilis juga tahun 2021. Coba nonton Gibah, di situ tuh banyak pelajaran yang bisa Indah ambil begitu. Jadi di film itu juga ibu lihat ada seseorang dan teman-temannya itu gibah. Jadi dia tuh sering bermimpi bahwa ia memakan daging bangkai, daging hewan, daging manusia. Jadi coba Indah nonton itu dulu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Iya. Jadi kira-kira usaha Indah sendiri apa yang Indah ingin lakukan agar Indah tidak bergosip lagi dengan teman-teman Indah? Kayak mengurangin kalau teman-teman cerita gitu, kayak nggak ikutan kayak gitu sih Bu. Selanjutnya? Ya kayak lebih berpikir positif aja sih teman-teman. Nanti kalau ini ceritain dia gimana perasaan dia, itu tuh kayak Indah balikin ke diri Indah sendiri gitu Bu. Iya benar sekali Indah. Jadi betul yang Indah bilang, apalagi kita tuh kadang kita gosipin orang, lagian itu belum tentu apakah benar atau tidaknya. Ya, Jadi menurut Ibu secara pribadi, Indah sudah menyadari kesalahan Indah juga sudah ada usaha untuk berubah, itu sangat bagus ya Indah. Iya Bu. Sebenarnya Bu, tapi Indah agak takut gitu sih Bu nyeritainnya ke Ibu. Iya, kenapa Indah? Iya jangan takut, coba ceritakan aja ada apa. Sebenarnya kami Bu sesama teman gitu ada juga nyeritain guru-guru ke Ibu kayak gitu Bu. Ibu diceritain juga. Iya, Masalahnya apa? Coba ceritakan. kayak Ibu lagi jalan gitu kan Bu, Ibu tuh sok-sok cantik kayak gitu Bu. Iya. Tapi Indah minta maaf ya Bu, karena Iya tidak apa-apa nah. Ibu pun Ya. tidak akan kecil hati. ya kayak gitulah Bu ceritanya. Kalau sama teman tuh pasti ada aja yang diceritain Bu. Iya. Jadi
kan Indah juga udah tahu bahwa itu merupakan perilaku yang negatif. Indah juga udah tahu gimana usaha Indah untuk menghindarinya. Jadi Indah harus konsisten sama usaha-usaha Indah ya. Ya Bu, baik Bu. Kira-kira di teman kelas Indah itu tuh yang sering gak gosip siapa? Yang pendiam gitu. Ada sih Bu, namanya Ulan. Namanya Ulan. Lanjut. Iya Bu, Ulan agak panjang gitu sih dikit. Hmm. Karena dia kayak kurang bergaul gitu dengan kami Bu. Jadi makanya dia kalau kamu cerita itu dia nggak ikut-ikutan Bu. Dia pintar anaknya. Iya Bu, pintar. Kalau begitu, Ibu sarankan kamu kalau misalnya menurut kamu teman-teman yang bergosip itu tidak baik, jangan jangan dijauhin, tetapi jangan juga terlalu dekat begitu karena bisa berdampak buruk pada diri kamu. Jadi mungkin kamu bisa saat keluar main, saat istirahat, kamu dekat-dekat saja sama Ulan. Misalnya kamu ingin nongkrong, misalnya ingin ke kantin, ajak aja Ulan gitu. Udah tuh kalau misalnya kamu untuk merubah sikap ngegosip kamu di waktu luang, kamu bisa membuka Al-Quran, bawa Al-Quran kecil ke sekolah, menghafal atau enggak bisa ngumpul-ngumpul di masjid. Karena kan di masjid kita setiap hari Jumat juga ada kakak rohis kita. Di situ tuh tiap hari kakak rohis itu selalu berdakwah gitu. Mungkin itu menurut Ibu lebih positif sih daripada mengumpul-ngumpul dengan teman-teman lalu kita menceritain orang lain. Ya Bu, baik Bu. Jadi Indah bisa juga Indah ngelis gitu, ngelis di buku hari Senin misalnya jam segini masuk mata pelajaran ini, nanti istirahat ngapain ya? Istirahat makan lontong sama Wulan gitu. Misalnya jam sholat jam 12 kan, misalnya jam sholat kan biasanya istirahatnya lebih lama, siap sholat biasanya kan banyak Ibu lihat siswa-siswi kan mengumpul menceritakan orang lain. Daripada seperti itu mending Indah membuat list tadi gitu. Misalnya Indah ingin menghafal ayat pendek, tidak apa-apa menyendiri di kelas menghafal ayat pendek begitu, atau enggak mengajak teman-teman yang aktif di kelas untuk berdiskusi. Misalnya Indah pelajaran apa yang tidak Indah sukai? Kayak pelajaran hitung-hitung gitu sih Bu. Hitung-hitung MTK berarti kan. Iya. Nah, teman Indah di kelas siapa yang suka MTK? Ada sih Bu namanya Vina. Dia lumayan suka sih Bu dengan hitung-hitung gitu. Ya, Ibu saranin kamu bukan deketin, tapi kamu bagaimana caranya kamu bisa bertanya sama Vina begitu kan? Bertanya, Vin, nomor 1 ini bagaimana gitu. Misalnya Indah kurang paham loh tentang perhitungan perkalian, coba dong ajarin Indah begitu. Ya Bu. Jadi kan kegiatan Indah juga positif gitu. Pokoknya kan apalagi di sekolah kita ini kan juga ada ekstrakurikuler. Jadi kalau misalnya bosan lebih baik olahraga. Indah biasanya suka olahraga apa? Olahraga kayak jogging gitu suka. Di situ jogging. kayak main volley suka. Iya, main volley. Nah, itu lagi bagus. Apalagi kita main volley. Main volley itu kan kita nggak jarang ngomong kan. Lebih banyak kegiatan olahraga gitu misalnya. Olahraga terus, jadi nggak ada kesempatan bicara gitu. Misalnya kalau udah siap olahraga pun capek duduk langsung pulang sekolah. Jadi begitu aja kegiatannya, positif ya. Ya Bu, baik Bu. Jadi setelah pulang dari konseling ini, kira-kira setelah Ibu kasih saran tadi, apa yang Indah ingin lakukan setelah sampai di rumah? Ya, Indah lebih mengurangin berteman sama yang teman-teman suka kayak gibah tadi Bu. Habis itu lebih berteman dengan orang-orang yang benar-benar positif, yang bisa bawa Indah ke positif juga. Habis itu kalau waktu luang itu jangan untuk ngumpul-ngumpul kayak nggak bermanfaat gitu sih Bu. Iya, benar. Lebih ke hobi ya, seperti Indah kan suka main volley, jadi Indah lebih fokus ataupun mengalihkan kebosanan Indah ke olahraga. Di situ ya kalau bosan olahraga kayak yang seperti Ibu bilang tadi, kayak baca-baca Al-Quran, belajar hal yang nggak Indah tahu, kayak gitu sih Bu yang dapat Indah pahami dari
ya saran ibu tadi Bu. Iya, mantap. Jadi kalau misalnya kamu lakuin itu, mungkin ibu pasti bisa memastikan maksimal gitu. Iya, Maksudnya, ibu kamu pasti bisa berubah kok gitu kan. Ya. Karena kan kalau gosip itu kan dari keinginan kita sendiri. Kalau kita udah tidak ingin lagi, pasti itu tidak akan terjadi. Mau pengaruh dari teman pun, kalau misalnya teman ada yang ingin bercerita, pasti kita bisa meninggalkan ia pergi begitu. Iya Bu. Nanti kalau kita sudah bisa tidak menggosipin orang lain, baru kita ajak teman kita yang gosip tadi bagaimana caranya meniru perilaku kita gitu. Bukan berarti kita sok baik. Nanti kan pastinya Indah nanti kalau misalnya ada kawan-kawan Indah yang bergosip, gitu, jangan gosip lah weh. Pasti nanti teman-teman Indah, alah soal di mana itu, mentang-mentang udah mulai nggak gosip itu tidak apa-apa, jangan Iya, sedih gitu. Karena semua manusia pasti seperti itu. Coba aja terus. Misalnya teman Indah namanya Lala, bilang Lala jangan gosip napa. Nanti kalau gosip itu sama loh seperti makan daging bangkai sendiri gitu. Guru Iya. BK juga mengatakan ada film gibah, tonton aja film gibah itu. Emang nggak takut apa seperti di film itu makan daging bangkai hewan, daging bangkai saudara sendiri gitu. Iya Bu. Jadi Indah juga berusaha mendorong teman-teman Indah untuk berubah. Baik Bu. Tapi sebelum itu dari diri Indah juga harus berubah dulu, baru mengajak teman. Iya baik Bu. Ibu rasa dari kesepakatan Indah juga, Indah sudah berkomitmen. Indah juga merasa kalau perilaku bergosip itu merupakan perilaku bermasalah. Jadi ibu harap di sini Indah memang ada keinginan sendiri. Apalagi Indah secara pribadi datang kepada ibu untuk menyelesaikan masalah Indah. Iya Bu. Jadi ibu rasa Indah sudah berusaha gitu untuk mau mencoba, karena ibu termasuk kagum loh sama Indah. Karena yang lainnya ada masalah, tunggu dulu ibu panggil teman kelas kamu tuh lah, lagi si Tono tuh yang laki-laki tuh, tunggu ibu panggil dulu barulah dia kesini. Kan dia sering cabut kan di kelas. Iya Bu, dia sering. Tunggu ibu panggil baru dia kesini. Kalau kamu kan tidak ada masalah seperti ini. Memang bergosip nih seperti masalah sepele, tetapi dahsyat sekali. Memang nggak dihukum sekarang, tapi dahsyat sekali di akhirat nanti. Bayangkan sekali seperti makan daging bangkai saudara sendiri. Apalagi Indah setahu ibu melihat kartu keluarga Indah di ruang TU. Di situ Indah mempunyai abang juga kan. Iya Bu. Bayangin aja kalau misalnya Indah memakan daging abang sendiri, tentu gimana gitu rasanya, takut kan. Iya Bu, betul Bu. Jadi ibu harap yang Indah katakan tadi, Indah komitmen lakuin. Nanti kalau misalnya ada kendala bilang sama ibu ya. Oh, baik Bu. Apalagi sekarang pandemi, mungkin sekolah kita nih jarang tatap muka, jadi Indah bisa ke WA ibu. Indah sudah ada nomor ibu kan? Sudah Bu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Indah merasa perilaku Indah ternyata gitu-gitu aja masih tetap menggosip, hubungi ibu ya. Iya Bu, baik Ya, Bu. ibu juga nanti akan melihat perkembangan Indah saat istirahat. Ibu juga bakal jalan-jalan di kelas Indah dan memantau Indah. Baik Gitu. Bu. Jadi Indah jangan merasa Indah tuh tidak ada yang peduli gitu. Ibu juga peduli kok. Ibu juga melihat perkembangan Indah juga gitu. Tapi Baik, ibu Bu. sangat-sangat bersyukur apabila Indah mau menjauhi perilaku gosip itu. Iya Bu, baik Bu. Ya, jadi dari cerita Indah tadi, apakah ada lagi yang ingin Indah ceritakan? Sepertinya kayak gitu, seperti itu aja sih Bu yang menjadi beban pikir Indah sekarang. Dan jika ada nanti, insya Allah Indah bakalan ketemu Ibu lagi untuk mencari solusinya Bu. Iya Indah. Jadi setelah konseling dengan ibu nih, apa yang Indah rasakan sekarang? Ya alhamdulillah kayak lebih tenang di yang tadinya pikiran Indah kayak merasa bersalah, sekarang lebih berpikir oh ya udah deh nggak apa-apa, yang untuk kedepannya lebih baik lagi. Iya, benar. Kayak gitu Bu. Sepertinya karena juga Indah sudah paham juga, Indah sudah berkomitmen. Nanti sampai rumah Indah list-list saja ya apa yang ibu sampaikan tadi. Oh ya Bu, baik Bu. Jika ada Indah yang lupa, Indah bisa WA ibu juga. Baik Bu. Mungkin
sampai di sini saja konseling individu kita pada pagi hari ini ya Indah. Iya Bu. Soalnya ibu juga ada memanggil kelas lain, ada masalah juga, jadi mungkin waktunya sampai sini saja ya Indah. Iya Bu, baik Bu. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Indah masuk dulu ya Bu. Iya.